Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu dalam program spesial Dialog Interaktif ya, dalam acara Persepsi Joshua Tewu. Kali ini tidak debat karena dari dulu saudara tahu saya nggak mau berdebat sesama orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kalau sama yang non Kristen kita debat. Tapi dialog interaktif ini kita akan membahas satu topik yang tidak pernah usah untuk dibicarakan. Ya, ini sebenarnya berbicara penyamaan persepsi. Ya. Tentang konsep ketuhanan dan kealahan Yesus yang banyak ditentang orang. Ya, pro kontra tentang siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya, who Jesus really is. Itu bukan cuma semacam perdebatan lintas agama atau interfaith. Itu internal kekristenan itu justru paling ramai untuk memperdebatkan posisi ketuhanan Yesus, kealahan Yesus. Ya, bahkan konsep keesaan Allah di dalam Alkitab yang sudah jelas terang benderang pun masih diperdebatkan. Ya, itu sebabnya dari mana itu kita mau bahas, kita mengalir saja. Saya ada tamu spesial pada sore hari ini. Ya, kita bersama dengan Brother Samuel Siahaan. Ya, salam. Shalom Pak Jos. Gimana Om Sam? Selamat sore. Menuju malam. Oke, kita senang sekali bisa hadir di Padepokan Kalam Kristus untuk finally kita ngobrol-ngobrol ya, sharing. Beri sapa dulu kepada pemirsa Kalam Kristus. Silakan. Iya, shalom buat semua pemirsa. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus Bapa kita yang di kerajaan surga yang sudah menuntun saya dan Pak Joshua tua akhirnya bertemu. Mungkin di stasiun tadi nggak tahu kebetulan gitu kali ya Pak Jos ya. Situ lagi nawar apa gitu, saya nawar apa gitu ketemu ya kan. Kayak Zakheus ketemu sama siapa lah gitu. Jadi ya begitu teman-teman, segala sesuatu ke depan di dalam hidup kita saya percaya itu adalah sebuah rencana, bukan tidak ada yang kebetulan. Jadi setiap orang mempunyai cerita hidupnya masing-masing, kehendaknya masing-masing, free will, dan Tuhan mengatur segala sesuatu bagi semua kita yang mau diatur oleh Tuhan atau yang masuk ke dalam rencana keselamatan, rencana damai sukacita, bukan rencana kecelakaan. Itu kita aminkan. Itu saja yang seperti sekarang terjadi sama saya sama Joshua Tewu, sama Pastor Joshua Tewu. Itu. Ya. Jadi sebenarnya pemirsa sudah lama kita juga ingin duduk seperti ini berdua ngobrol, bahas tentang firman Tuhan, terus polemik teologi yang marak terjadi bahkan sampai sekarang juga ya tetap menjadi pembicaraan hangat ya. Cuman baru kali ini kayaknya kita bisa duduk berdua ya untuk bisa. Selama kita pernah berteman ya. Iya. Ya kalau melalui Zoom atau apa ya beberapa kali sudah kita ini, tapi kalau khusus untuk datang di studio dan kita ambil waktu khusus seperti ini, ya itu baru kali ini luar biasa. Jadi apa yang mau dibahas ini, Bang Sam? Tentang apa yang tertulis tentang Yesus Kristus sebagai Sang Firman, sebagai Allah itu sendiri menurut surat Yohanes 1 ya. Seluruh itu disertasi keahliannya dokter mengabul segala itu. Jangan korek-korek area itu nanti. Iya. Kebetulan saya lagi mau ngambil itu. Oh gitu, mau ambil disertasi itu. Apa? Biblika ya. Oke. Jadi iya, karena beliau mengklaim beliau yang paling ahli di soal eksegesis Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, bahkan kalau saya nggak salah dialog baru-baru ini sama Bung Sam kan? Ya, sama bapak tua saya lah itu. Oh gitu ya. Iya. Oh gitu. Kalau itu abang saya. Saya adik tercintanya. Jadi ini kita nggak mau. Kita disebut ulah-ulah saya. Oh, gitu. Aku nggak ngerti apa ulah-ulah. Jadi itu kalau kita berbicara memang
banyak tokoh-tokoh Kristen di Indonesia juga dari berbagai aliran ya, termasuk di ortodoks, sudah juga eksegesis dari teolog-teolog mainstream, gereja-gereja mainstream di Indonesia. Itu juga sudah, bahkan Bambang Nursena juga khusus membahas Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14 misalkan. Dan juga paduannya dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ayat 1 sampai 3 itu ya, itu dari Bambang Nursena ya. iya, disejajarkan, ada video-videonya. Iya, yang juga. kedengarannya seperti saya waktu saya nonton salah satu di waktu dia membahas tentang saksi Yehova, sepertinya penjelasan Bambang Nursena agak oneness wannabe ya. Memang mereka iya, anak dari Allah. Iya kan begitu. Tapi nanti kita mesti buka Alkitabnya dulu untuk. Oke. Sorry, saya memframing tadi. Ya, jadi kita ketawa-ketawa aja ya daripada kita tegang-tegangan di sini. Iya, PPKM soalnya Iya, cukup lama ini PPKM. Ya. Jadi pemirsa, kita mau coba ya istilahnya kita bahas-bahas ringan aja gitu. Karena kalau bicara Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 ini kadang-kala terlalu menegangkan kalau dibahas oleh teolog-teolog yang mengklaim dirinya paling tahu, paling menguasai, paling ahli gitu ya. Nah, kita nggak bilang gitu sih, tapi kita mau coba membicarakan sudut pandang orang yang ya tidak klaim-klaim paling ahli lah, tapi Tuhan juga bisa berbicara dengan orang-orang seperti kita toh. Iya. Ya, Tuhan juga bisa singkapkan rahasia kebenarannya dengan orang-orang seperti kita lah. Ya, jadi kalau Alkitab ini hanya bisa dimengerti atau Tuhan hanya berikan pengungkapan kebenarannya kepada orang yang sekolah teologi tinggi-tinggi saja, yang doktor-doktor teologi misalkan, terus bohong dong kalau Alkitab ini menjadi buku pedoman iman bagi seluruh orang Kristen. Ya. Tanpa terkecuali. Nanti kembali lagi kepada sistem elitis di keagamaan Yahudi, para ahli Taurat dan orang Farisi, para rabi yang memegang hak paten gitu loh untuk mengartikan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat biasa nggak punya hak untuk itu. Iya. Ya, nah kembali lagi peran Roh Kudus di mana kalau begitu? Untuk nanti jatuhnya peran Roh Kudus sama kayak Bapak dong. Nggak efektif gitu. Itu dia. Jadi kita berbicara ini bahasan Alkitabiah. Ya, kita ndak berbicara tinjauan teologis akademis sih, gitu loh. Tapi kita mau berbicara pemahaman-pemahaman yang Alkitabiah, dan kita mengacu pada perkataan-perkataan kitab suci Alkitab saja. Kalau Alkitab bahasa Indonesia Anda sudah tidak percaya dan harus bergantung pada terjemahan luar, ya. Dan seolah-olah ada sebagian teolog itu Sam yang mengagung-agungkan sekali kalau teolog itu punya kepakaran dalam berbahasa asli Alkitab. Saya nggak nolak bahwa itu penting. Tapi kalau itu sudah dikultuskan, seolah-olah mereka yang tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram sudah pasti benar pemahamannya. Nah, itu yang saya tolak. Yeah. Karena bagaimanapun Anda bukan orang Yahudi, Anda bukan orang Israel. Orang Israel, orang Yahudi aja di negaranya mereka bahasa hari-harinya, bahasa ibunya, bahasa Ibrani, bahasa yang kita pelajari orang-orang teolog ini, itu juga mereka gagal paham kok. Iya, kata Yesus. Gitu. Tidak memahami. Dan untuk apa kalau kita mau anggar-anggar jago soal pakar kebahasaan? Toh kembali-kembalinya juga kepada Alkitab bahasa Indonesia untuk memberikan pemahaman kepada orang. Nah, lagi pula Alkitab ini kan produk dalam negeri. Generik. Ya, artinya gini, Tuhan berbicara kepada bangsa Indonesia dalam bahasa Indonesia. Tentu dengan kitab suci Alkitab berbahasa Indonesia. Dan Alkitab ini cukup kok untuk membawa kita kepada Tuhan yang benar, Allah yang benar. Dan Alkitab ini cukup kok untuk bisa membawa kepada iman yang benar. Untuk kita ini ya, untuk memberikan kita keselamatan. Dan Alkitab ini dibuat dari ketiadaan menjadi ada, dan dari kesulitan yang hebat, pergumulan yang hebat, sampai pada kita bisa menikmatinya secara luar biasa ini. Ya toh? Jadi pergumulan-pergumulan teologis itu terjadi di dapur-dapur penterjemahan di seluruh dunia, termasuk di Lembaga Alkitab Indonesia. Di sanalah terjadi pergumulan teologis dalam menerjemahkan.
dari bahasa aslinya ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, Sam, ini Alkitab ini. Iya. Nah, kalau sudah selesai, nah ini udah bisa dong dipakai di Indonesia untuk orang Indonesia, supaya orang Indonesia membaca Alkitab bertemu Yesus. Orang Indonesia baca Alkitab bahasa Indonesia, mereka pun bisa beriman dan diselamatkan di dalam Yesus. Ya toh? Seperti itu. Itu peran Alkitab. Salah satu tujuan kenapa kitab suci ini dibuat. Tuhan buat untuk orang Indonesia juga. Nah, jadi kita komitmennya kita bahas tentang, kita mengeksegesis ini Alkitab dalam bahasa Indonesia kan? Eksegesis ya. Ya, eksegesis dong. Ya. Eksegesis artinya gini, kita mau pelajari kealahan Alkitab itu bagaimana sih? Menurut Bukan Alkitab ya. Iya, tentu dari Alkitab dulu. Ya. Bukan kealahan teologi yang sudah ada frame-nya, sudah ada temanya, sudah ada topiknya, baru cari pembenarannya di Alkitab. Bukan begitu. Betul. Iya toh? Iya. Misalkan Allah yang Esa, ada nggak di Alkitab? Ada. Tuhan yang Esa ada. Eksplisit ya. Bukan eksplisit. Apa maksudnya ya? Secara literal iya. tertulis. Iya. Tapi kalau tanya Allah Tritunggal ada nggak? Allah Dwi Tunggal ada nggak? Kuartet Tunggal atau politeisme ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Nanti saya cari dulu versinya. Nah, maksudnya kan orang, coba deh rumuskan dulu. Eksegesis itu bagaimana menurut pakar-pakar teologi ini? Eksegesis itu kita dituntun oleh Alkitab itu sendiri dari dalam ya, membawa keluar gitu. Jadi kita jangan memaksakan pikiran kita untuk kita masukkan ke dalam Alkitab kan gitu kan. Nah kalau esegese kita membawa pikiran kita untuk kita cocokkan kepada Alkitab. Nah, itu gitu esegese. Ya bahasa sederhana. Eksegesis membawa keluar. Iya. Nah, yang ada dalam Alkitab itu kan gitu. Bahasa sederhananya udah ada tema yang kita bangun. Sudah ada frame yang baku. Itu esegese. Lalu kita cari pembenarannya di Alkitab. Iya, itu esegese. Ya kita paksa Alkitab untuk memberikan peneguhan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita tafsir, apa yang kita anut selama ini itu benar ada di Alkitab. Itu terjadi sama saya waktu itu. Oh, waktu itu sampai sekarang ya? Belum lama sih, gara-gara jatuh cinta saya. Gitu. Itu harus diperjelas loh. Iya. Oke. Aduh. Ya oke. Saya itu. Jadi kita mau bicara. Bentar Pak, ada karet. Ya. Oke, begini. Sepertinya harus kita bahas lah. Kita harus buka lah. Gitu. Oke. Apa adanya ya. Kita mulai bertolak dari Yohanes 1 ayat 1 karena di situ jelas diklaim ini orang-orang yang mengaku dirinya ahli teologi. Bapak tua saya sendiri. Dan mengklaim diri mereka sebagai polisi teologi. Ya artinya mereka berhak menghakimi orang-orang di luar pemahaman teologi mereka. Nah. Ya kan? Nah Yohanes 1 ayat 1 kalau kita lihat, coba ditampilkan barangkali ya. Yohanes 1 ayat 1 itu ada di situ juga boleh, gak masalah. Ayat 1 sampai 3 dulu barangkali. Baru nanti dengan ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Saya bacakan. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu bukan Allah, tapi firman itu adalah Allah. Ayat 2-nya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu ayat 3. Sampai ayat 4 juga boleh. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, baru ayat 14-nya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, amin. Ya, firman Tuhan harus diaminkan toh. Amin. Cuma penjelasannya yang kadang-kala ini dari tunggu amin ya, jangan asal-asalan. Kita mau dengar dulu penjelasan mereka. Kadang-kala banyak yang baca begini, ya secara literal sudah jelas, tegas, tetapi kemudian punya pemahaman yang lain lagi gitu loh. Jadi istilahnya apa tadi kalau kita diskusi bahasa orang itu kadang-kala kalau
orang-orang tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu di dunia ini. Itu jangan bicara sudah tertulisnya begini, nominalnya sekian nih, ya. Tapi itu bisa tidak begitu maksudnya. Iya, yang literal ternyata alegoris. Hias. Jadi bingung kita. Iya. Dan begitulah kayaknya di dunia teologi kebanyakan. Kita enggak generalisasi ya. Jadi kita bicara kebanyakan. Para teolog itu sudah jelas-jelas Alkitab menulis seperti ini. Tapi tetap alegorisnya bermain gitu loh. Iya, kalau sudah literal itu sudah nggak ada main lagi alegoris. Kecuali dari alegoris semulanya, baru kita cari literalnya. Kan gitu kan? Jadi yang tersurat, sudah yang harfiahnya jelas-jelas mengatakan Allah itu Esa. Bahkan dikatakan seorang diri, satu saja, one bukan united. Bukan united. Itu jelas dibilangin. Memang tertulisnya begitu Pak Yosua, tetapi itu adalah 3 pribadi, 2 pribadi, 4 pribadi dan seterusnya. Ya, terus apa gunanya yang literal ini? Kalau ini cuma sekedar formalitas, tidak menjadi patokan yang utama. Mestinya kan segala sesuatu bangunan persepsi teologi kita, bangunan doktrin ajaran kita, itu kan ini yang harus jadi hakimnya. Kanonnya ya. Kanonnya ini kan ya, ini yang disebut kanon. Kanon ini adalah ukuran. Iya toh? Kalau dia ngerti kanon, dia bahwa ini jadi ukuran iman. Di mana peluru itu berangkat dari laras itu. Itu lain lagi kalau bicara kanon itu ya. Meriam ya. Iya, tapi ini kanon dalam arti ukuran gitu loh. Nah, dari misalkan alat ukur meter itu meteran itu, ya. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, inilah ukuran iman orang Kristen, gak boleh ditambahi atau dikurangi, baik secara material maupun secara imaterial. Itu toh. Dan kalau kita berbicara ini ukurannya, berarti kita mengukur semua teologi, semua dogma, semua ajaran, semua doktrin berdasarkan ini dong, ini ukurannya. Bukan teologi denominasional, bukan teologi sektarian yang mengukur Alkitab. Lalu seolah-olah kumpulan teolog tertentu yang punya sealiran itu berhak menghakimi Alkitab. Ya, berhak mengukur Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan doktrin anutan atau dogma mereka, mereka bilang Alkitab salah terjemahan. Itu nggak tepat terjemahannya dan seterusnya. Kalau semua orang berhak klaim begitu, yang benar, paling benar Islam sudah. Kenapa begitu? Ya karena mereka mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab lain yang sudah nggak benar lagi ininya. Ya saya bahas dengan Profesor Egy Sujana di sini juga di tempat Anda ini duduk. Saya bicara kalau orang bisa mengklaim bahwa kitab Al-Quran itulah diibaratkan sebagai kitab penyempurna dan dianalogikan bahwa biasanya yang datang belakangan ini yang mengkoreksi yang terdahulu Pak Yosua. Bagaimana yang terdahulu bisa mengkoreksi yang belum datang? Azasnya begitu ya? Ya itu pemahaman analogi mereka, filosofi tentang eksistensi Al-Quran itu. Ya tentu saya bilang dong, argumentasi kami beda. Argumentasi kami bahwa handphone yang originalnya duluan yang dibuat, baru muncul palsunya. Imitasinya, enggak mungkin imitasinya duluan dibuat baru yang orinya keluar. Biasanya orinya duluan baru dipalsukan gitu loh. Gimana kalau dalam konteks itu? Iya, saya juga berhak membangun analogi begitu apa? Perumpamaan begituan kan? Orang beda-beda. Iya, kalau dia mengatakan bahwa Alkitab enggak sempurna, Al-Quran penyempurna misalkan. Ya. Terus dengan dasar klaim seperti itu, bahwa yang mengkoreksi itu datang belakangan Pak Yosua. Ya bukan yang duluan muncul yang mengkoreksi yang belum datang. Bagaimana logikanya katanya. Prof. Egy Sujana bilang begitu. Saya bilang itu bisa Anda bangun seperti itu. Tapi kami juga bisa bangun satu pandangan yang berbeda. Yang orinya dulu yang datang, baru kemudian nanti jadi palsunya. Nanti jadi bertabrakan dong. Kesalahan milik manusia, kesempurnaan hanya milik Allah, kan begitu? Bener ya? Dan lagi saya bilang, kalau Anda percaya bahwa Anda juga mengakui kitab-kitab terdahulu dari Tuhan, dari Allah datangnya,
Berarti dengan Anda mengklaim bahwa Al-Quran itu kitab suci penyempurna, Anda mengatakan bahwa Allah bisa keliru di waktu-waktu lalu. Lalu kemudian menyesal dan membuat kitab suci baru yang mengklaim bahwa inilah kesempurnaan. Nah, kalau Allah bolak-balik hanya untuk merevisi kitab suci, nanti 50 tahun dari sekarang atau 100 tahun dari sekarang ada lagi yang mengklaim Al-Quran sudah tidak sempurna, sudah diobok-obok dengan Pak Egy Sujana lah dan lain sebagainya misalkan. Lalu kemudian Allah terpaksa membuat kitab suci baru, menyempurnakan yang terdahulu. Apa begitu? Karena dasarnya udah 3 kali menyempurnakan ya. Iya, di Alkitab kitab suci di amandemen terus. Saya bilang enggak begitu, berarti itu tidak membuktikan kesempurnaan Allah. Allah itu maha sempurna. Tentu hasil karyanya sempurna. Apalagi bicara kitab suci, harus sempurna. 1 kali dibuat untuk selama-lamanya. Iya toh? Dan makanya ada istilah ineransia Alkitab, ketidakbersalahan Alkitab dalam hal ajaran, isi, kesaksian, dan kesejarahannya. Itu. Tapi kalau soal salah-salah cetak yang tidak mempengaruhi isi dan sebagainya, biasa itu terjadi dari proses penerjemahan. Kayak begitu. Nah, termasuk apa yang kita bahas. Ada dugaan, pernah dengar nggak? Bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 katanya itu palsu. Tidak ada di kodeks awal. Nah, itu coba Anda pikir. Nanti orang bangun opini sembarangan nih tentang Alkitab. Kalau dia tidak bisa terima macam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, maka dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala aturan, tuntutan dan perintah-perintahnya. Ada orang protes, oh itu salah terjemahan itu Pak Joshua. Karena ini apa? Mereka sudah terlanjur pegang Judaism. Padahal di Yeremia 31:31 sudah dibatalkan. Iya. Di dalam kitab tanah. Nah, cocok dengan Efesus tadi kan? Cocok dengan Efesus 15. Dan memang Yesus sendiri sudah bilang di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya dibatalkan apa? Yang tadinya kalau Mesias itu belum datang dan belum selesai berkarya, kitab Taurat masih harus terus berlanjut. Tapi karena sudah selesai dengan penutupan di kayu salib, di Golgota, semua tuntutan hukum Taurat sudah dipenuhi pada diri Kristus di salib. Apalagi mau dilanjutkan? Yang dinubuatkan oleh Taurat dan kitab para nabi semuanya sudah sempurna tergenapi. Ada 300-an lebih nubuatan di dalam perjanjian lama digenapi dengan sempurna oleh Yesus di kayu salib. 300 ya? 300 kurang lebih dalam penelitian teologis. Ada daftarnya, bisa dibuka di Google, terbuka semua itu. Ya, saya kumpulin listnya tapi gak sampai soalnya terlalu banyak. Ada 300. Saya 200, ternyata 300. 300-an nubuatan yang memenuhi pada diri Yesus seluruh janji Tuhan melalui mulut para nabi. Ya, tidak mungkin itu suatu kebetulan ya. Tidak mungkin. Sedangkan 3-5 saja kalau bertepatan janji, orang semua kagum-kagum, heran, apalagi ratusan. Yang cuma di Alkitab dibilang dibutuhkan cuma 2-3 saksi. Minimal 2-3 baru meneguhkan sebuah perkara. Gitu loh. Memang saat itu makanya dunia peradilan bukti harus lebih dari 1. Tuntutannya itu bukti yang akurat memenuhi kaidah hukum itu kalau dia minimal 2 alat bukti. Kalau bisa sebanyak-banyaknya bagus. Lebih bagus, lebih kuat. Ya, tapi kalau 2 saja udah cukup. Nah, itu dasar sebuah kesaksian loh. Kenapa Alkitab terdiri dari 2 bagian? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu 2 saksi loh. Yang satu bernubuat, yang satu digenapi. Meneguhkan sebuah perkara. Perkara apa? Janji penyelamatan. Soteriologi. Iya. Ini dia, janji penyelamatan telah digenapi di dalam diri Yesus. Makanya Efesus 2 ayat 19-20 bilang, keluarga Allah yaitu jemaat dari Allah yang hidup, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru bang. Artinya apa? Ini bicara PL dan PB. PL bermuara kepada Yesus. Nubuatannya bermuara kepada Yesus, harus berakhir pada Yesus. Tentang dialah para nabi semua menuliskan. Bukan lewat dari dia. Karena ada juga yang mengklaim lewat dari dia, yang satu lagi nabi yang terakhir. Bukan. Dalam teologi Kristen gak mengakui Nabi Muhammad. Karena semua berakhir pada Yesus, makanya dia juga bergelar Omega. Dia yang akhir. Artinya tidak ada lagi setelah dia. Ya toh? Lalu ajaran para rasul berintikan Yesus. Makanya Yesus batu penjuru itu begitu maksudnya. PL bermuara ke dia dan PB berintikan dia. Kalau bicara inti, sebuah bangunan itu ada intinya. Intinya dicabut keluar, bangunan itu hancur.
Iya. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa bilang masa segala sesuatunya Yesus, Yesusologi dong. Apa Yesus sentris. Apa? Sentris. Jesus only dan sebagainya. Ya memang Jesus only. Ya, kalau Jesus only dalam pengertian yang biblikal oke. Tapi kalau Jesus only dalam doktrin Pentakostalisme yang dianggap bidat itu yang bukan. Karena ada juga Jesus only yang tidak mengakui kebapaan, tidak daripada mengakui Yesus itu sendiri ya. Yesus tunggal sebagai ini dan tidak mau membicarakan yang lain, itu Jesus only. Lain kalau kita bicara Yesus dalam seluruh kepenuhan kealahan yang Alkitab maksudkan. Betul. Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, saya nggak kebetulan juga dengar lihat dialog di YouTube dengan Bang Ngapul tuh MS lah ya. Kalau saya bilang pemangsa segala. Ya, Gak enak jadi. Ya, pemangsa pendeta Mangapul segala singkatannya. Iya, benar. Enggak, soalnya dia juga masih bicarakan saya nggak apa-apa lah. Pemangsa. Ya namanya kita bicara-bicara ya saling kenal lah. Iya. Itu Yohanes 1 ayat 1 tadi. Ya, itu dalam pembicaraan dengan Bang Mangapul itu gimana tuh dengan Bang Apul tuh kemarin? Karena dia mengatakan secara kekeh semua teolog Trinitarian seperti beliau itu jelas punya kesepakatan bersama bahwa itu menunjukkan ada 3 pribadi di situ dinyatakan. 3 pribadi kealahan yang kekal. Walaupun tidak bisa dipisahkan kesatuannya. Tapi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Tapi dia sendiri bilang pisah, Bapak di atas, anak di bawah. Itu dia. Jadi maksudnya apa? Nah, itulah yang saya bilang itu. Literal yang masih dialegoriskan. Jadi kalau literal masih dialegoriskan, jangan bikinlah literal, kan begitu. Di sini dia bilang pada mulanya adalah firman. Padahal firman itu adalah gelar lain untuk Allah itu sendiri, untuk Elohim itu sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah memberikan kesan ada 2 pribadi. Padahal di situ prostonteon. Firman itu dekat kepada Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini dikunci di klausa terakhirnya. Sang firman. Theos en hologos. Dan Allah adalah sang firman itu. Nah, lalu ayat 14-nya kan. Kita langsung ke 14 begitu. Ya. Sang firman, di situ ada kata ho, jangan dihilangkan. Jadi sebenarnya kalau mau membaca ya memang dalam bahasa Indonesia nggak ada kata sang karena itu kan dari Sanskerta ya. Nah, firman itu. Iya. Firman itu menunjukkan Iya. Ya, tidak ada yang lain, tidak kepada firman sembarangan. Firman itu yang mana tadi yang dari atas yang adalah Allah itu. Iya. Firman itu sebenarnya dari kata adalah itu ya Hoya. Iya. Jadi firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Jangan lupa telah. Karena Yudaism bilang tidak, belum. Perfect ya berarti ya. Telah, sudah. Jadi yang itu lampau. Iya. Kita nggak tunggu lagi yang lain. Iya, kalau telah itu berarti udah perfect, udah terjadi. Sudah. Ya. Betul. Tapi di sini kalau mau polemikus orang-orang Kristen polemikus hadir, sebenarnya sudah ditutup di 18 dan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Allah yang tunggal, yang menjadi tunggal yang ada di dalam dada Bapa, dialah yang menyatakannya atau pangkuan Bapa, oke lah, bosom of the Father. Jadi di situ adalah Allah itu sendiri, monogenes theos dari ayat 18-nya. Ya. Allah itu sendiri yang menunggal menjadi manusia, menjadi daging. Gitu. Karena memang tidak ada konsep co-eternal Son of God. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu konsep Allah yang esa, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa. Kemudian Allah yang adalah roh ini berinkarnasi, bukan anak Allah yang sudah ada kian pribadinya. Orang Medan bilang sudah ada kian. Lalu kemudian yang nomor 2 ini yang turun, yang nomor 1 ini pribadi nomor 1 ini selalu di sana tinggal. Dia konseptor, lalu ini pewujud nyata dan seterusnya. Dan yang pribadi ketiga itu yang kemudian memfinalisasi seluruh karyanya. Nah, itu harus dijelaskan, itu triteisme, itu pandangan triteistik. Makanya di sini kan saya bilang, amang saya gitu lah. Dia berkata, jadi dia bertanya kepada saya, firman itu adalah Allah, itu siapa? Ya Allah yang esa Pak, itu harus dikunci di Ulangan 6 ayat 4. Iya. Nah, jadi kalau firman itu adalah oleh Yesus di Markus 12 ayat 29 sampai 30, mesti ada perimbangan. Iya. Bukan cuma di Perjanjian Lama dikatakan, tapi Yesus meneguhkan bahwa Allah itu esa. Iya, yang di Markus juga sama dengan Ulangan 6 ayat 4 kan? Betul. Nah, jadi kalau dia tanya firman itu adalah Allah, yang mana itu? Nah, maksud dia di sini adalah anak, bukan Bapa. Lah, sekarang kalau begitu saya tanya, karena kalau anak bukanlah Bapa, berarti ada berapa Allah?
Dia tidak bisa berkata itu dua Allah karena akan saya kejar Roh Kudusnya, lalu di mana kalau mau menjadi tiga? Berkelit. Nah, lalu dia pakai analogi begini loh Samuel, kamu kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Langsung saya potong di situ. Ya saya tetap satu pribadi. Saya nggak ada tiga pribadi. Ini nggak bisa jawab. Ya udah saya pamit aja lah. Begitu? Udah nggak bisa kamu dah. Saya lihat dia langsung lari ya. Aduh. Sedangkan itu adalah penjelasan pemahaman kita. Iya. Artinya orang-orang yang memahami konsep ketuhanan dan kealahan yang alkitabiah tidak boleh lari dari Shema Yisrael di Ulangan 6 ayat 4 itu kuncinya, ya. Dan dengan peneguhan di Perjanjian Baru oleh Yesus sendiri bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan ditambahkan kita harus atau wajib mengasihi Dia dengan seluruh eksistensi keberadaan kita. Apa itu eksistensi keberadaan kita? Segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Fisik, tubuh, jiwa, roh istilahnya. Harus sempurna mengasihi Tuhan yang Esa itu. Nah memang jadi persoalan di gereja-gereja Indonesia ini kebanyakan ya Sam. Bahwa bahkan di gereja-gereja mainstream itu kan ada itu semacam pengucapan hukum yang terutama. Hukum yang terutama, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya bilang ini justru gak sempurna, setengah kebenaran dan sangat berbahaya yang dilakukan. Kenapa? Karena dia menghilangkan Shema itu tidak bisa dipisahkan. Perintah mengasihi itu tidak bisa dipisahkan dengan Shema Yisrael itu. Coba buka Yohanes Markus 12. Ya, karena itu penting sekali. Markus 12 ayat 29. Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Baru kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Dan hukum yang kedua ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Iya. Nah, ini hukum yang terutama itu terdiri dari dua hukum. Ya. Hukum yang pertama itu bicara pengenalan akan Tuhan. Kan Yesus tidak mulai begini, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Tidak, dengarlah Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, diperkenalkan dulu. Tuhan itu yang mana? Allahmu yang mana? Sesembahanmu itu yang mana? Yang satu-satunya. Tuhan yang satu-satunya itu, yang Esa itu. Ya, orang Islam bilang tauhid. Ya. Orang sekarang bilang oneness. Oneness of God. Allah yang Esa. Yang bahasa Alkitab lah kita bicara Allah yang Esa. Jangan pula kita sebut-sebut ini nggak ada di Alkitab. Nanti sama juga dengan Trinitarian, sebut-sebut Trinitas, Tritunggal nggak ada di Alkitab, tapi ngotot bilang itu Alkitabiah. Ya. Nah, kita mau berbicara itu Yesus sendiri mulai dari pengenalan akan Tuhan dulu, Sam. Baru perintah mengasihi Tuhan yang sudah diperkenalkan. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang kita tidak kenal? Bagaimana kita mau suruh orang mengasihi Tuhan tapi kita tidak memperkenalkan Tuhan yang benar? Itu ada ayatnya yang sama perempuan di sumur itu. Di berapa itu? Yohanes 4. Yohanes 4. Coba kita baca ya. Iya. Sorry agak ini, Pastor. Enggak apa-apa. Ayat 23. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Bukan belum tiba. Karena Yesus sudah di situ kan. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 22 mulai baca bagusnya tuh. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Seolah-olah Yesus berkata menyembah juga nih, ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lalu ayat 23-nya tadi. Ya, lalu saya ke 24 ya. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu apa kata Yesus? Di ayat 26. Akulah Dia yang berkata-kata dengan benar. Terang benderang. Ini Yohanes nih. Padahal ada yang bilang katanya teologi Yohanes tidak menyatakan Yesus sebagai Bapa katanya. Dia belajar teologi dari mana? Samping sorga. Tapi jauh-jauh ke Cambridge, luar negeri coba.
Cambridge juga ada di situ, di kawasan di Manado situ. Oh, Cambridge ada. Mantos 3 kan ada Cambridge. Oh, Cambridge sih. Ya, enggak, sorry Bang. Bukan. Ampun Bang. Bukan ini. Ampun. Tapi cuma maksudnya karena kan selalu itu yang diagung-agungkan gitu loh. Seolah-olah kalau tamatan STT dari luar negeri gitu loh. Misalkan dari Jerman, dari Belanda gitu kan banyak ada juga yang klaim-klaim dirinya dokter dari Belanda kan. Ya, ada yang dari Cambridge, ada yang seolah-olah sudah pasti benar semua uraian teologinya gitu loh. Sedang yang di Israel sendiri aja belum tentu benar. Dari mana Alkitab itu berasal saja dari Belum tentu Israel. Banyak orang mayoritas gagal paham di sana. Muridnya Gamaliel. Karena masalah mengerti kitab suci. Bang Sam, itu bukan urusan kuat-kuatnya orang belajar dan hebat-hebatnya, pintar-pintarnya dia belajar. Bukan itu. Dengan banyaknya sarjana dia kumpulkan S3 sampai S5 pun. Bukan itu. Sederhana. Coba buka Lukas 24. Itu rahasianya. The Secret of Rema. Itu Lukas 24 ayat 45. Coba baca itu. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus buka pikiran mereka, barulah mereka mengerti kitab suci. Ini kisahnya setelah kebangkitan ya? Setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan. Dan murid-murid lagi membicarakan, ini lagi viral soal kebangkitan Yesus, soal siapa Yesus itu sesungguhnya. Itu jadi topik yang hangat terus. Iya. Sebenarnya kan di sini kan setelah kebangkitan Yesus, sebelumnya kan Yesus mengajar nih 3 tahun ya, 3,5 tahun ya. Nah, tapi mereka ada juga ayat yang berkata, betapa lambannya hatimu sehingga tidak mengerti apa yang dikatakan para nabi tentang aku. Nah, jadi korelasi dengan ini. Akhirnya cara mereka mengerti kan Yesus yang membukakan. Enggak usah jauh-jauh, ini kan dari sini bicaranya ini, dari ayat 27 itu kan jelas dibicarain di situ. Iya. Ya. Ayat berapa ini yang ya itu. Ayat 25 tuh, Yesus marah tuh. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ini sudah kebangkitan. Iya toh? Berarti selama ini sebelum Yesus bangkit, murid-murid agak lemot ya. Para rasul ya. Itu para rasul loh. Coba ayat 15 baca. Ayat 15-nya. Lukas 24. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus sendiri ya? Terus? Tetapi ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Iya, ada, walaupun orang bicara tentang Yesus, kalau masih ada selubung di mata mereka, karena mereka selalu baca perjanjian lama, nggak ngerti kenapa ada selubung, itu Alkitab bilang begitu. Ya, Yesus jalan di antara mereka sendiri tidak kenal dia. Tidak mengenal ya. Iya, kenapa? Itu membuktikan secara natural manusia tidak lagi punya kemampuan mengenal Tuhan. Kalau orang bisa mengenal Tuhan yang benar, itu adalah anugerah yang diberikan. Nah, itu harus sadar supaya jangan sombong-sombong. Dari kebanyakan orang-orang teologi ini kan sombong-sombong karena apa? Menganggap mereka kenal padahal mereka buta. Gitu loh. Kenapa mereka buta? Karena dogma teologi selubungnya. Itu ada, coba kita baca lagi. Nah, ayat 20 coba kita baca ya. Ayat berapa? Kan mereka baca lihat seterusnya ayat sampai ayat 19. 16 tadi ya sudah ya, mengalih mata mereka. 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Itu kata Yesus ya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya di sini Yesus ya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Padahal sudah Yesus sendiri. Padahal dia sendiri. Ya. Terus? Iya. 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus pura-pura nggak tahu kali ya gitu. Jangan bicara pura-pura nggak tahu. Nanti kadrun bilang tuh. Oh, kalau itu benar-benar nggak tahu. Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Kata Yesus sendiri. Kata mereka ya. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20. Sudah. Nanti kita lompat ke 27 karena itu cerita nanti bagaimana imam-imam ini ya. Ayat 27. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Terus? Nah, setelah gitu mereka senang kan? Mau ajak tinggal dia di rumahnya apa semua. Nah, ayat 32, bagaimana kesan mereka waktu dengar Yesus menjelaskan tentang perjanjian lama, tentang kitab para nabi, Taurat, tentang dirinya itu. Yang mereka belum bisa lihat itu. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Tuh lihat. Ya. Waktu itu perasaan ketika terbuka mereka sadar. Luar biasa ini. Ternyata dia sendiri. Kobar kan. Belum juga sampai Yesus buka mata mereka nih. 45 itulah yang kemudian lalu Yesus membuka pikiran mereka. Iya. Sehingga hasilnya apa? Mereka mengerti kitab suci. Kalau Yesus nggak buka, pertanyaan yang ayat 45. Kalau Yesus nggak buka pikiran mereka, nggak ngerti-ngerti. Bisa nggak mereka mengerti kitab suci? Nggak bisa. Modalnya sekolah di luar, bro. Di STT-nya di samping sorga, di planet Mars, kalau cuma Cambridge cuma kecil, Pak. Ini di planet Mars sekolah STT-nya. Ya udah jaminan dong, sudah dekat banget sama langit sorga tuh. Udah pasti bisa mengerti Alkitab dengan benar dong. Ternyata justru banyak yang gak mengerti tuh. Bahkan dari tempat asalnya kitab suci itu dibuat di daerah Israel sana, Sinai, waktu daerah, waduh, coba lihat. Nah, ini gimana ini? Jadi bukan soal lu sekolah di mana, berapa lama titelmu berapa gitu loh, berapa lama kau jadi penganut agama Kristen. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah kau sudah pernah minta secara pribadi dengan segala kerendahan hati supaya pikiranmu dibukakan oleh Tuhan yang menulis Alkitab ini, yang otomatis juga punya pemahamannya untuk diberikan kepadamu? Kalau misalkan ini masih tertutup, ya, masih termeterai pengertiannya, yang kita lakukan bukan pergi sekolah keluar-luar, bertelut di kakinya, minta Tuhan bukalah pikiranku supaya aku mengerti kitab suci-Mu dengan baik dan benar, agar firman-Mu yang kukhotbahkan juga orang-orang mengerti. Karena hanya Engkau yang bisa membuat kami mengerti. Hanya Engkau yang bisa buka pikiran kami. Dosen teologi kami, profesor teologi kami gak bisa buka pikiran kami. Karena bukan mereka yang menciptakan otak dan pikiran kami, Tuhan. Engkaulah yang membuka, barulah itu terjadi. Aku bisa mengerti kitab suci-Mu. Apa susahnya doa kayak gitu? Cuma sombong-sombong kan, doanya mesti dipoles keliling dunia, bertahta di kerajaan sorga, Allah langit dan bumi halik dunia. Tapi kosong, terputar-putar di situ juga. Doa Farisi gitu loh. To the point aja, Tuhan, bukalah pikiranku. Saya ingat kata-kata Ayub di kitab Ayub. Selama ini dengan menyesal aku duduk di dalam di atas debu. Selama ini aku hanya mengenal Engkau hanya dari kata orang. Sekarang mataku sendiri melihat Engkau. Sekarang kalau Yesus kita harus mengenal dari Allah itu sendiri, maka Yesus harus Allah itu sendiri satu-satunya. Iya dong. Kalau Yesus bukan Allah itu sendiri satu-satunya, maka kita mengenal Tuhan dari kata Yesus yang bukan Allah itu sendiri. Kan gitu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Ini semua diilhamkan oleh Allah. Nah, yang bisa membuat kita mengerti seluruh tulisan yang diilhamkan Allah ini, Yesus, kalau Yesus buka pikiranmu, siapa dia? Allah. Sederhana. Logika yang sederhana itu begitu loh. Sudah seliteral mungkin ya. Akal sehat ini. Orang bilang justru akal sehat itu yang Tuhan ciptakan. Apalagi kita sudah menjadi ciptaan baru, ya, pembaharuan akal budi. Ini sudah jadi terang benderang loh, bro. Masa orang bicara Tuhan yang jelas katanya yang sudah final, doktrin teologinya final, tapi kemudian orang jadi berpolemik. Jadi penalti. Jadi penalti. Aduh. Ya, oke. Kita kayaknya mesti kembali ke Yohanes 1 karena iya udah jadi kita melebar ini. Jadi nggak enak sama abang baru saya sama bapak tua saya. Nanti dibilang pula sok-sok protes, nggak ada yang dibahasnya. Itunya kan. Nah, kita bahas. Itunya aku bilang dari tadi. Ya, Yohanes 1 ayat 1 mulai. Kalau di sini ditulis judulnya, ada judulnya kalau di Alkitab ini, firman telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia. Oh, di situ juga ada ya. Firman yang telah menjadi manusia. Nih, enggak usah, kalau kita bicara firman, perkataan, sabda, ya sudah itu aja, ucapan Tuhan yang berwujud nyata dalam diri manusia. Sebenarnya logika pemahaman literalnya begitu. Ya, firman yang telah menjadi manusia.
Artinya sebelum dia jadi manusia itu dalam wujud firman. Apa maksudnya? Janji-janji Allah, perkataan Allah, sabda Tuhan bahwa Tuhan akan menebus Adam dan keturunan yang telah jatuh dalam dosa lewat kehadiran dan karya penyelamatan yang dilakukan oleh seorang yang diurapi, seorang Mesias, seorang juru selamat, Kristus, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dia sendiri yang datang dalam rupa manusia, berinkarnasi dalam rupa manusia. Ya. Ya, itu dinubuatkan oleh para nabi. Aku sendiri yang akan datang untuk menjadi penebus dan penyelamat umatku. Bukan oleh seorang duta, bukan oleh seorang utusan, tapi aku sendiri. Duta, ambasador, utusan, messenger. Dalam bahasa Arab Rasul, bukan oleh seorang Rasulullah, tetapi Allah sendiri yang datang. Kalau kita mau pakai gaya bahasa Arabnya kan, Tuhan sendiri yang datang. Ya, makanya hari ini kabar baik karena telah lahir bagimu Kristus, Sang Mesias yang diurapi, yang Tuhan. Ya. Kristus Tuhan. Ya, juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Mau cari di mana referensi nubuatan itu kalau bukan di nubuatan Nabi Yesaya, Zakaria dan nabi-nabi yang menubuatkan kedatangan. Itu dia. Jadi begitu Yesus datang, itu yang dibilang dialah yang menjadi manusia yang dijanjikan. Makanya janji itu telah tergenapi. Iya, telah tergenapi. Dengan apa? Hadirnya seorang Mesias. Maka seluruh rencana penyelamatan itu sempurna. Itu sampai dia mati di kayu salib telah digenapi. Nah, ini yang dibilang firman jadi manusia. Bukan firman jadi manusia artinya firman itu pribadi kedua, Allah anak yang jadi manusia. Enggak ada bahasan Alkitab dari awal sampai akhir seperti itu. Firman itu satu-satunya ya. Itu Eka itu tadi Esa. Betul. Jadi Pak Jo setuju ya bahwa firman itu nuzul menjadi manusia ya. Iya. Ini cocok sama kaum Mu'tazilah nih Pak Jo. Tapi kaum Mu'tazilah bukan mereka yang meniru kita, bukan kita. Iya, kan lebih dulu itu. Iya, Yohanes 1 ayat 1 lebih dulu yang ori daripada yang Al-Fatihah gitu ya. Ya, karena bukan berarti yang belakangan yang benar karena dia berhak mengkoreksi yang terdahulu. Tapi karena kita teman bisa aja ya. Iya, bisa. Oke, cocok-cocokin aja ya kan. Biar teman kan. Jadi kalau dibilang pada mulanya adalah firman, ya memang. Alfa. Siapa yang merancang pertama? Siapa yang menginisiasi keselamatan orang berdosa pertama kali? Yang menjanjikan pertama kali penyelamatan orang berdosa dengan ketetapan bagaimana cara manusia itu diselamatkan. Tidak ada yang lain. Allah. Karena tidak ada yang lain selain Dia. Gitu loh. Nah, lalu kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah. Tidak usah pakai bahasa asli dulu. Nggak usah. Ya, firman itu bersama-sama dengan iyalah. Perkataan saya adalah sama-sama dengan saya. Masa? Nah, tapi perkataan itu sudah menjadi manusia, Pak Yosua. Firman yang tadinya di dalam Allah. Jadi istilahnya gini. Kalau saya nggak salah ya, ini konteks ortodoks bilang 3 pribadi itu menyatu dalam Bapa. Jadi dalam satu ini. Jadi waktu firman itu keluar, itu pribadi kedua keluar. Ya, jadi ada 3 pribadi jadi satu keluar. Ya, pribadi kedua keluar. Ya, jadi waktu dia keluar tinggal pribadi 1 dan 3 dong. Jadi karya Allah diwakilkan ya. Bukan. Kalau kita bicara, kalau mereka mengatakan memang ada 3 pribadi yang terpisah. Iya. Allah Bapa sendiri, Allah Anak sendiri, Allah Roh Kudus sendiri. Itu 3 pribadi yang terpisah. Jadi kalau keluar satu ini anak Allah ini keluar, Sang Firman itu keluar, berarti tinggal 2 pribadi yang bersekutu ini. Iya. Ya, pribadi Bapa dan Roh Kudus toh. Pribadi Anak sudah keluar tuh. Nah, apakah dia juga kehilangan suaranya, kehilangan firmannya? Kan tidak. Jadi gagu gitu. Itu jadi ngaco itu pemahaman. Kalau siapa sih yang Jadi kalau kita selalu membawa pemahaman kita, interpretasi kita bahwa firman, Roh Kudus, Bapa itu selalu dalam konteks antropomorf, antropos humanis, kita terjebak tritheistik. Itulah yang terjadi ratusan tahun, berabad-abad, gitu loh. Nah kalau kita bicara begini, sok lu aja yang bener.
Kenapa orang merasa selalu begini? Kalau kita bicara ini, lu kayak lu aja yang benar sendiri. Iya, lu lahirnya tahun 2000-an, gimana kalau lahir zaman Bapak gereja? Pasti sesat juga. Bener juga sih. Bener juga ya. Iya. Jadi benar. Iya dong. Benar. Jadi pada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah lah iya. Coba lu telepon. Tadi Allahnya Esa. Kita teleponan tadi toh. Iya. Ya. Yang kau dengar kan suaraku. Iya. Kau nggak lihat saya kan? Bisa nggak misalkan saya telepon terus orang lihat nama di situ. Joshua Tewu muncul. Bang, Pak Joshua tuh Joshua Tewu telepon. Ya, oke. Halo, dengar. Atau Sam, saya taruh Samuel muncul. Sam, gimana Sam? Padahal kok nggak ada ini. Suaramu. Iya. Ya. Apakah terus misalkan istri saya tanya, itu yang telepon siapa? Siapa itu? Masa saya bilang begini, ini suaranya Samuel, tapi bukan Samuel. Iya, aneh ya. Jadi aneh. Kan kita bicara Samuel. Saya lagi bicara sama Sam gitu loh. Kecuali saya telepon Pak Jos nih. Halo, tapi suaranya Pak Jos keluar di HP teman saya yang lain atas nama Yanto gitu. Maka suara Pak Jos tidak bersama-sama dengan Pak Jos. Kan begitu simpel ya? Ini kan suara Pak Jos bersama-sama dengan Jos kan gitu. Iya dong, itu suara saya adalah saya. Apa susahnya ngerti sih? Susah kalau misalnya handphonenya udah bisa begitu nanti. Iya kan? Loh, gue telepon Pak Jos kok keluarnya suaranya di kamu? Terus dia nggak save namanya Yanto gitu. Wah, udah tersesat udah. Iya kan? Itu repot kalau udah begitu. Aduh, gimana? Satu ayat satu kok ribet sekali sampai dibongkar bahasa aslinya, bahasa Inggris campur Jawa lagi kayak Bambang Nursena buat pakai nyanyi lagi. Akhirnya kembalinya ke pengertian ini lagi. Ke ayat bahasa Indonesia juga dipakai. Iya. Terus untuk apa coba? Hanya yang untuk mencari apa yang tersirat dari yang tersurat. Segala macam eksplorasi dibangun seolah. Nah itu yang saya bilang menang gaya aja tuh. Tapi pengertiannya ya sama aja yang kita bahas, sama aja yang ditulis oleh orang-orang dari Lembaga Alkitab Indonesia yang dalam bahasa Indonesia. Iya. Ya coba lihat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Maksudnya pada mulanya bersama-sama dengan Allah tidak berkata dua pribadi yang bersamaan atau tiga pribadi. Cuma Roh Kudus lagi nggak dibicarain nih, gitu. Bukan begitu. Karena rencana untuk penyelamatan manusia dari awal itu menjadi rancangan Tuhan. Allah yang menginisiasi keselamatan, Bang. Allah yang memprakarsai keselamatan, tidak ada yang lain, gitu loh. Sampai Allah yang menetapkan bagaimana caranya itu diwujud nyatakan. Ya, dia harus datang sebagai manusia, karena kalau mau dipilih dari antara manusia itu semua sudah tercemar dosa, tidak ada yang berlayak satupun. Maka dia harus menyediakan tubuh baginya, gitu loh. Itu Alkitab bilang. Nah, semua itu sudah dijanjikan. Nah, genap waktunya, pada waktu yang telah ditentukan, dia telah datang dalam wujud manusia. Ini yang dibilang ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Ya. Nah, ini eksegesis yang benar gitu loh. Bahwa ini berbicara bukan bicara tiga pribadi kealahan. Tapi kita berbicara ini janji Allah telah tergenapi di dalam Yesus, di dalam anak Allah, bukan Allah anak. Saya juga heran dokter teologi ini kok fasih banget bicara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, saya mau tanya, ini kan Om Sam jago bahasa Inggris nih. Ada nggak bahasa Inggris yang benar? Godfather? Nggak ada. Godfather yang mafia. Subjek predikatnya yang God of Son, God of Father. Iya. Ya, mesti Son of God, bukan God of Son, kan malu. Iya. Lulusan luar negeri nanti bahasanya lain. Terus lagi. pernah lah saya mengalah. Oke lah, saya ikutan lah maunya kamu. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maksudnya terus Roh Kudusnya di mana? Maksudnya kau mengalah untuk mengaminkan apa kata mereka. Aku ikutin aja dulu misalnya kan. Seperti ada pendeta yang menyangkali kredonya. Iya. Misalnya aku ikutin lah ini adalah misalnya tri gitu ya. Lalu tiganya di mana? Maka kita harus ikut sama Carpus Delicti dong. Bapaknya Erasmus gitu kan.
Loh, plus 3-nya mana kan gitu. Coba. Jadi Dwi kan? Kejadian 1 ayat 1. Ini kan dipadankan begitu. Iya. Iya toh? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah. Iya. Pada mulanya Itu adalah yang saya sering Allah. komparasi, ya. Nah, ini Bapak katanya. Ini kan tafsir karena tidak ditulis di situ. Iya. Tidak ada secara literal dibilang itu Bapak. Iya. Pada mulanya adalah Allah. Ya, ingin diceritakan bahwa mula pertama sebelum ada segala sesuatu yang ada adalah Allah. Lalu ayat 2, roh Allah melayang-layang katanya. Pribadi kedua. Ah, itu pribadi kedua. Bukan pribadi ketiga, tapi dia nggak berani bilang kedua katanya. Yang ketiganya di ayat 3 berfirmanlah, firman. Berarti Yesus bukan pribadi kedua dong, pribadi ketiga. Bisa jadi. Kalau mau dikawinkan kejadian 1 yang ayat 1 sampai berarti Roh Kudus masuk di pribadi kedua. Pribadi kedua. Mesti rombak lagi dalil teologinya dari bapak-bapak gereja berabad-abad ini. Kan bisa aja 2021 ada muktamar baru. Bambang Nursena sudah buat. Oke. Ya, jadi saya telepon Bambang. Nah, ini kalau kita bicara kan dia bilang bahwa roh Allah ini pribadi yang satu lagi lah, taruhlah ya, bukan secara urutan kronologis dah, pribadi 1, 2, 3. Nah, ini bicara pribadi yang kedua. Terus berfirman, inilah firman. Jadi 3 pribadi Pak Yosua. Waduh, ini yang alegoris banget, ini yang dibilang exegese banget gitu loh. Ya, nah padahal nggak begitu. Ini berbicara mula pertama kali hanya ada Allah. Allah lah yang mewakili. Nah kalau ditanya Allah itu substansinya apa? Nah ini bicara substansi, esensi, substansi, hakikat. Itu mereka salah kaprah nih, berabad-abad bisa salah paham, kok nggak bisa diperbaikin sih? Yang mereka klaim bahwa Allah itu adalah hakikat. Bukan. Allah itu salah satu gelar sang pencipta bersamaan dengan Tuhan. Allah itu satu yang disembah. Ya. Penguasa. Sesembahan gitu loh. Itu gelar bahwa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya nih, sang pencipta, the creator itu salah satu gelarnya Allah. Ya. Kenapa? Karena dialah yang harus disembah. Dia yang harus dimuliakan, diagungkan. Itu termaktub dalam kata Allah. Ya. The strong one, satu yang kuat yang harus disembah, dipuji. Jadi kalau kita bicara Allah, berarti itu sesembahan yang harus diagungkan. Tidak boleh ada yang lain. Ya, nah terus kalau bicara Tuhan Adonai, dia pemilik, dia Tuhan atas semua ciptaan ini. Ya, itu gelar ilahiyat istilahnya. Nah ini, tapi mereka bilang Allah itu adalah hakikat. Coba, tahu nggak mereka mengerti nggak bicara substansi? Substansi itu materi dan imateri. Substansi itu kalau bicara itu hakikat dasar gitu loh. Meja ini Sam, kayu. Ya, hakikatnya kayu misalkan. Ya. Substansinya kayu, dasarnya Substance, ini. Iya. Esensinya itu kayu. Gitu. Nah Allah itu hakikatnya apa? Roh. Bukan Allah yang hakikat, terus rohnya pribadi. Ini teologi putar balik memang. Kata siapa itu? Ya itu Bapak Suatu, abang gua. Terus di sini ayat 3 berfirmanlah Allah. Berfirman di sini kata kerja. Jadi yang melakukan pekerjaan Allah. Yang ada di ayat 1 tadi, pada mulanya Allah. Tapi teolog hebat seperti Bambang Nursena dan yang lain-lain mengatakan inilah menunjukkan Allah pribadi, 3 pribadi. Ya, ayat 1 pribadi Bapa, ayat 3 pribadi anak, dan ayat 2 pribadi roh. Narasi bebas. Ya, kalau mau begitu sih gak perlu sekolah jauh-jauh, gak usah ambil doktor di Timur Tengah dan segala macam, sampai ke Cambridge, sampai ke Belanda. Dah elah. Kalau mau bangun-bangun teologi seperti itu, mah tafsir-tafsir kayak begitu, masa enak-enak banget tafsir. Cuma karena mengklaim saya ini dokter resmi dari luar negeri, STT yang terkenal di dunia, dan dosen-dosen saya adalah profesor-profesor teologi yang ternama, yang punya, ya elah, banyak yang ternama itu sesat-sesat di luar. Nah ini nggak usah bicara. Yang nulis ini, yang menerjemahkan ini juga adalah ahli-ahli di bidangnya di Lembaga Alkitab Indonesia, dan diteguhkan oleh doktor-doktor biblika dari seluruh dunia yang bergabung di UBS, Universal Bible Society, Lembaga Alkitab Dunia. Coba pikir, apakah mereka lebih jago?
Kalau Bambang Nursena jago, kalau memang Mangapul Sagala jago, Bambang Biantoro jago, dan semua yang mengaku, apalagi Deki anak kemarin mau bilang dia klaim jago, bertarung, MYM berani nggak bertarung di Lembaga Alkitab Indonesia? Bertarung di situ dong, argumentasikan, rombak semua, bilang salah ini terjemahan, masukkan kata Allah Tritunggal di dalam dan seterusnya dan seterusnya. Nggak bisa. Itu orang-orang pilihan juga yang di sana, yang punya komitmen interdenominasional, yang punya komitmen profesional tanpa keberpihakan denominasional. Ya, mereka mengabdi sepenuh-penuhnya untuk menghasilkan penerjemahan yang terakurat, yang sahih. Ya, tidak ternoda dengan intervensi doktrinal. Enggak. Lembaga Dr. Anwar Chen itu adalah pendiri pertama sekolah tinggi kami di sini. Sekolah Tinggi Alkitab Kalam Kristus. Sama-sama kami berdirikan Sekolah Tinggi Alkitab Kalam Kristus. Dr. Anwar Chen 15 tahun sama-sama melayani kami. Gitu. Cuma sekarang sudah jarang. Terus yang menganggap dirinya paling kenal Anwar Chen, ya itu Bapak Tuhan lo. Ya, tapi selama kami bergaul dan beliau katakan bahwa tidak ada kita berbicara tentang doktrinal teologi, kita nggak berpihak kepada teologi manapun. Makanya nggak ada yang bisa masuk kata Tritunggal di dalam Alkitab ini, nggak ada yang bisa masuk kata Allah Anak, nggak ada yang bisa masuk kata-kata yang menjadi milik teologi tertentu. Gitu. Nah, jadi profesionalisme penerjemahan ini mengantarkan kita menerima Alkitab apa adanya seperti ini, yang oleh Alkitab ini cukup membawa kita kepada Allah yang benar kok. Dikatakan Allah yang benar itu 1 Yohanes 5 ayat 20 adalah Yesus. Dialah Allah yang benar. Dialah Allah yang benar. He is the true God. Apalagi. Dan Allah yang esa itu, Allah yang benar itu cuma satu. Only one God. Jadi semua satu Allah gitu. One di sini dia bilang kesatuan. Coba. Kan belajar katanya bahasa Inggris. Kalau bukan united di situ. Bukan united. One. Nah, interlinear Inggrisnya. Cuma karena ada kata R1 di Yohanes 10 ayat 30 itu dalam bahasa Inggrisnya, itu serta-merta mereka seolah-olah berhak mengklaim inilah menunjukkan one ini jamak karena di dalamnya ada 3 pribadi. Nah, kalau sampai itu diklaim kebenaran, lahirlah teologi anjing, the dog theology. Apa itu? Ya, death of God. Ya, atau bar teologi, gonggongan anjing. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, bark itu menggonggongan gitu loh. Nah, King, ya, ada yang mengatakan masa Allah mati? Ya, enggak. Allah enggak pernah mati. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia dia mati. Berulang-ulang Alkitab bilang bukan sebagai Allah dia mati, tapi sebagai manusia dia mati. Ya, dalam keadaan. Ya, dalam keadaan sebagai manusia memang sudah dirancang begitu. Itu tubuh yang bisa mengalami kematian yang disediakan untuk kehadirannya di bumi. Gitu. Kalau baca Alkitab secara penuh kan jelas Bang Sam. Itu cok gimana aja. Kenapa kok jadi ribet banget gitu loh. Tapi kita juga sih orang-orang yang pernah tersesat di rimba teologi. Mungkin mereka ribet-ribet banget terus kita tambah ribetin lagi kan. Untuk mengembalikan kepada ketidakribetan. Tapi menurut mereka kok lo bikin ribet katanya. Padahal yang ribet dia sendiri. Iya. Nggak nuduh kita mereka eksegese, nggak tahu dia kita sendiri. ribet. Padahal kita nunjukin sederhana, nggak usah pakai buku-buku referensi teologi segala macam. Mengerti. Baca Alkitab ini kita ngerti kok, dari Kejadian sampai Wahyu kita ngerti. Ya, dan misi Alkitab ini ditulis untuk memperkenalkan Allah yang benar. Iya. Iya toh? Iya. Yang menjadi juru selamat kita. Apalagi masa Alkitab dibuat hanya untuk menjadi polemik teologi? Betul. Terus orang-orang di luar ini kadrun-kadrun bilang orang-orang non-Kristen itu kan Kristen aja belum selesai teologinya, teologi kalahannya katanya. Masih perpecahan dan sebagainya. Enggak lah, udah selesai pengajaran Alkitab. Ini pengajaran yang benar. Ini dasar iman Kristen nih. Ini bukan teologi orang yang ribut-ribut ini. Bukan teologi tari-tarian ini, bukan. Bukan Alkitab. Makanya kaget Bang Egy Sujana kemarin saya bilangin. Abang gak baca Alkitab. Ternyata sesimpel itu gitu ya. So ngomong gitu loh. Mestinya baca Alkitab. Gak ada yang bilang Alkitab ajarkan atau orang Kristen percaya bahwa Allah itu beranak. Ya, Yesuslah itu Allah yang diperanakkan. Ya gak ada bicara diperanakkan dalam pengertian biologis segala macam. Gak ada.
Ini di Yohanes 8:43 nih kata Yesus nih. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi Yesus sebenarnya menyampaikan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti kok. Betul. Karena Itu. memang keselamatan untuk semua, bukan untuk teolog-teolog. Iya. Keselamatan untuk semua. Semua orang wajib pegang Alkitab. Itu gunanya reformasi Martin Luther. Untuk mengeluarkan Alkitab dari penjara tirani teologi para elit agama Betul. Katolik waktu itu. Nah sekarang mereka bilang, ya jangan hianati bapak-bapak gereja. Nah kalau begitu ikuti Martin Luther, bapak reformasi. Kalau kamu bicara istilah bapak-bapak reformasi kan Martin Luther misalkan. Nah Martin Luther mau bicara bahwa dia mengeluarkan Alkitab untuk menjadi milik umum, milik semua, menjadi pedoman bagi semua. Tidak lagi di bawah wilayah otoritas. Transparan. Iya, para elit agama ketika itu, elit gereja ketika itu. Enggak dong. Nah itu berarti bahwa Alkitab bisa dibaca oleh semua orang, bisa dipahami oleh semua orang, dan biarlah Alkitab sendiri yang menjadi juri atas semua pengertian, ajaran, tafsiran yang manusia Kristen bangun. Sederhana sebenarnya. Jadi dulu sebelum dilakukan penerjemahan Alkitab untuk umum, makanya sebenarnya kayak kita sekarang lagi baca-baca cuma sepihak aja yang tahu ya. Kita nggak bisa koreksi kan? Nggak bisa. Siapa yang mau koreksi mereka-mereka yang bapak-bapak gereja nih? Orang kita nggak punya data untuk dikoreksinya kan? Cuman dia yang pegang kan begitu. Nah, dari awal tidak ada istilah konsep gereja organisatoris, organisasi keagamaan. Ya enggak ada. Yesus nggak pernah mengajarkan atau menyuruh murid-murid untuk membangun gereja. Dalam konteks seperti gereja-gereja agamawi ini kan. Ya. Gereja-gereja denominasional yang turun-temurun, nggak ada. Justru Yesus mengeluarkan janji keselamatan itu, firman itu tidak dimiliki oleh elit agama tertentu. Yahudi ketika itu punya nubuatan tentang Mesias, penyelamatan. Terus dikasih contoh, Yesus itu mengutus pergi, bukan tinggallah, bangunlah, bukalah cabang-cabang dari perkumpulan kita, institusi kita ini. Ya, enggak. Dan kenapa Alkitab, lembaga Alkitab tidak menulis kata gereja yang berkonotasi lembaga, bangunan, tempat, holy place? Kenapa? Dia menulisnya jemaat. Yang tidak ada hubungannya dengan kata gereja. Eklesia itu tidak bicara ada indikator bangunan. Nggak. Ya. Tapi kita bicara jemaat, persekutuan orang percaya. Karena apa? Eklesia atau jemaat, persekutuan orang percaya yang dalam bahasa Inggrisnya church, yang disalah mengerti dijadikan gereja oleh para teolog. Sedangkan lembaga Alkitab Indonesia saja tidak menerjemahkan church itu jadi gereja, jadi jemaat. Nggak ada kata building. Nggak ada di situ. Nah, church itu bukan gereja fisik, tapi jemaat itu. Terjemahan dalam bahasa Indonesia resmi itu jemaat. Eklesia. Nah, kenapa? Karena dimanapun jemaat bisa bersekutu. Dan tidak ada lagi pengkultusan tempat ibadah, tempat suci, holy place. Sejak ada Yesus. Karena holy place adalah di hati kita. Yesus bertahta di dalam hati kita. Bukan lagi di bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia, yang disebut temple of God. Dan Tuhan itu kan Alfa dan Omega. Dia tidak tergantung kontekstual. Nah nanti kalau misalnya lagi COVID begini, oh ternyata firman Tuhan salah, harus ke gereja katanya. Padahal sekarang COVID nggak bisa. Terus nanti orang di Mars bagaimana? Kalau di pesawat NASA, misalnya kan? Jadi firman Tuhan jadi kontekstual dong. Jadi makanya tidak ada lagi pengkultusan, pengkeramatan terhadap satu tempat yang dianggap hanya di situ Tuhan bisa dengar doa. Memang dalam teologi Islam masjid adalah tempat sakral. Tapi setelah Yesus tidak ada lagi dibilang bait Allah Salomo itu tempat sakral. Karena Yesus bawa keluar mimbar di perahu, Yesus bawa keluar mimbar ke padang khotbah di bukit itu. Ya, Yesus bawa keluar, artinya Yesus bisa berkhotbah di mana aja, tidak harus di bait Allah. Ada Maria Magdalene. Di Taman Getsemani dia berdoa. Bukan di bait Allah. Kalau dulu konsep bait Allah, disitulah tempat orang bertemu Tuhan. Berdoa. Dan Tuhan akan mendengar mereka dari tempat yang namanya ditera di situ. Sekarang kan nama Tuhan ditera di mana? Kita. Makanya kita yang telah percaya Yesus harus dibaptis dalam nama Yesus. Supaya apa? Mengklaim ini baitnya. Disinilah dia bertahta. Bukan di bangunan fisik manusia. Ya, bukan di gereja kristal seperti yang dibangun di Amerika dengan triliun rupiah atau miliar dolar. Ya,
Bukan seperti gereja-gereja yang akhirnya apa? Gempa bumi hancur, hilang. Uang-uang seperti itu yang kebanyakan begitu kan, Tuhan sudah bilang robohkan bait Allah itu. Ya, lebih bagus kita pakai untuk menangkan jiwa. Tapi untuk dana misi, dana penginjilan gak ada. Penginjilan dibiarkan liar, urus diri sendiri. Lu utus saja lah, hidup mati urus sendiri dengan iman. Tapi pendetanya digaji yang enggak. Coba. Yang enggak misi ya. Ini hal yang kalau untuk bangunan gereja, waduh, hambur-hamburan untuk megah-megahkan diri. Ya. Apa bedanya dengan tradisi orang Batak bangun kuburan indah-indah untuk menunjukkan jati diri yang hebat? Iya. Bah, hebat doh. Tuh nih. Somba de Bata. Di Bali ya. Raja Sihani. Ya. Jadi susah gitu loh. Sekarang gimana? Alkitab. Makanya kita bicara kekristenan itu bukan agama. Iya. Sebenarnya kekristenan itu bicara fellowship, persekutuan orang percaya dengan Yesus. Karena di mana 2-3 orang bersekutu di dalam namanya, di situ dia hadir. Itulah jemaat eklesia, the little ecclesia, the little church. Makanya dari 2-3 orang, dari mana? Mulai dari rumah, suami istri, anak, itu little church. Iya. Ya, baru kita berbicara diaspora. Nah, jemaat itu berbicara adalah orang-orang yang bersekutu di satu tempat, saling menguatkan, saling meneguhkan, lalu kemudian keluar menjadi saksi. Ya. Waktu-waktu tertentu kumpul lagi untuk saling menguatkan, saling meneguhkan. Setelah itu keluar lagi, bersaksi lagi, supaya semakin banyak orang dimenangkan bagi Kristus dari gaya hidup kekristenan yang dibangun. Tapi yang sekarang jangan pergi, kumpul, jadi eksklusif. Di situ-situ aja kita. Nah, kita yang pernah bahkan ke gereja sana jangan sesat itu. Wah itu bidat. Yang sana bodat. Jangan. Ngambil domba kami gitu. Nah, itu curi-curi domba kami. Itu kan jemaat kami. Jemaat siapa? Emang lu mati buat dia? Ya emang darahmu tercurah untuk menebus itu orang yang menjadi anggota gerejamu. Ya. Tuhan yang beli kok itu. Iya itu darah Tuhan sendiri loh. Yang menebus. Bagaimana bisa kita klaim itu milik saya? Itu jemaat kami. Dulu saya pernah makan dengan satu teman, sudah ini cerita saya lama ini. Terus kemudian ada anggota jemaat yang lewat, orang lewat lah. Pak pendeta shalom. Ya saya nanya dong, siapa mereka? Oh itu jemaat saya. Siapa? Jemaat kita, jemaat saya. Saya tanya lagi siapa? Dia nggak ngerti sampai 3 kali saya ini baru bilang jemaat Tuhan Pak Yosua. Iya karena kau tidak punya jemaat. Itu jemaatnya Tuhan. Iya. Ya kalau kau menggembalakan, kau diberikan kepercayaan untuk menggembalakan jiwa-jiwa itu, jangan mengatakan itu jemaat saya. Ya, nggak ada pendeta punya jemaat, itu jemaat Tuhan. Kalau misalnya Pak Jos tadi nanya sama dia, jemaat siapa? Jemaat saya. Jemaat siapa? Jemaat saya. Terus ketiga kali dia berkata apa? Akulah dia. Atau ayam berkokok. Aduh. Oke, final. Jadi gimana kesimpulan? Menurut kau sendiri gimana? Itu kekacauan itu. Kesimpulan kita cek aja sekolahnya. Halo, nyinggung banget. Jangan bangkitkan murka lagi lah. Udah pada diem lu mulai cari gara-gara lagi. Ya, jadi ya pemirsa ini bukan cari gara-gara, tapi ini saya nggak tahu ini tiba-tiba saya dicari-cari. juga datang kita ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya karena jujurnya saya kemarin sempat lihat videonya. Kok gini ya modelnya? Bahasan seorang doktor teologi yang senior berbicara dengan seorang yang diklaim awam, Samuel Siahaan. Ya. Tapi yang lebih logik, lebih masuk akal, lebih meneguhkan iman yang awam daripada yang doktor teologi ini. Lu jangan gede kepala. Menurut anggapan, lu jangan GR lu. Menurut anggapan orang. Ya mau kita yang subjektif ya. Iya, tapi kan dibilang ya itu kan sama-sama lu. Ya,
Enggak, sama-sama pemercaya Alkitab. Sama-sama pemercaya Yesus. Kenapa kita pemercaya Alkitab? Karena kita percaya Alkitab lah firman Allah. Kalau kalian pemercaya teologi toh. Ya. Makanya lebih tebal dari Alkitabnya ya. Iya. Kamu udah pernah baca ini, Sa? Ngeri juga kalau pas sempat dikirim mau kerjain apa aku coba baca. Iya kan? Pak Jos telepon, Sam kesini belum kelar Pak, ini gila tebal banget bukunya. Aduh. Jadi gitu Sam. Jadi pemahaman yang benar eksegesis dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14 itu tidak berbicara pribadi, personae dari Tuhan. Ya, itu kan fasih banget itu sebut una substantia discreti non separate, una substantia tre personae. Kayak bahasa Makassar ya. Iya, mirip-mirip itu bahasa kuno Latino. Latino numero uno. Jadi kalau kita berbicara hakikat, pengertian hakikat aja mereka salah kaprah, masa Allah disebut hakikat? Hakikat dari Allah itu roh. Bukan Allahnya yang hakikat, rohnya pribadi. Nah, Allahnya itu predikat, title kan gitu. Itu gelar. Allah itu predikat. Salah satu gelar ilahiyat dari banyak gelar ilahiyat Sang Pencipta. El Roy, El Shaddai. Iya. Yehova Jireh, Yehova Rafa, segala macam itu. Dialah Bapa juga itu sebenarnya gelar atau status kealahan. Ya, yang membicarakan tentang dari Dialah semua berasal. Iya. Dialah sang keberadaan. Dialah mula dari semua keberadaan. Itu Bapak, dia Bapak dari semua. Gitu. Yang namanya Bapak pasti harus ada anaknya dulu kan gitu. Tidak mungkin menyatakan Bapak tanpa anak. Ada kan buahnya gitu loh. Kita anak-anaknya kan. Iya. Nah, kenapa anak Allah, ada anak Allah? Ya, karena Allah dalam rupa manusia bergelar anak Allah. Kenapa? Karena Sang Bapa inilah yang menciptakan gagasan penyelamatan yang akan diwujudkan oleh seorang Mesias yang waktu Allah datang dalam rupa manusia bergelar anak Allah, bukan Allah anak. Iya, bukan Allah anak. Iya, dan Allah yang akan menyertai kita senantiasa dan tinggal di dalam diri orang percaya, Sang Immanuel itu adalah Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah manifestasi atau pengejauhantahan keimanuelan Allah. Iya. Jadi Sang Immanuel itu beserta dengan kita. Ke masing-masing pribadi yang tidak terhitung jumlahnya. Iya. Semua kita. Mau 1.000 mau 1 juta ya. Waktu saya dipanggil sinode yang lama kan saya ditanya dengan salah satu pengurus yang menganggap dirinya paling jago teologi. Pak Joshua, kenapa Bapak bilang Roh Kudus itu adalah Yesus, sama dengan Yesus? Ya, itu salah Pak, nggak berdasarkan ajaran gereja kita. Berarti ajaran gereja kita sesat dong. Loh, Roh Kudus tidak sama dengan Yesus. Nah, sekarang saya balik bertanya sama Anda, dalam dirimu Yesus atau Roh Kudus? Jangan tanya gitu. Kita yang tanyain Bapak, terus saya nggak berhak tanya Anda. Jelaskan sama saya. Yang dalam dirimu Yesus atau Roh Kudus? Kalau kau bilang Yesus itu pribadi berbeda dengan Roh Kudus, jawab. Ya enggak bisa dipisahkan. Jelaskan. Masa bicara begitu? Masa pokoknya? Mereka sendiri nggak bisa ngeterangin kok. Iya. Kalau mereka bilang Roh Kudus bukan Yesus, Yesus di mana? Yesus di sorga. Berarti bukan Yesus dalam dirimu. Bahwa kau tidak ada Yesus dalam dirimu. Padahal dikatakan di Alkitab itu ayatnya itu berjubel bilang Yesus 17. Tinggal dalam diri kita. Iya. Kita ada di dalam Yesus, dia ada dalam kita. Bagaimana kau bilang? Terjebak dengan pola triteisme. Gitu loh. Jadi politeis dia ya. Iya, jadi aduh. Susah kalau kita bicara seperti ini, Sam. Iya, kita diberi label lah Sabellianus, Arianus, Montanus. Saya bilang saya nggak pernah bergaul sama mereka, saya nggak pernah kenal mereka. Jujur saya nggak pernah baca tulisan mereka dan tidak ada. Pernah baca nggak tulisannya Sabellianus? Nggak pernah. Bukunya Sabellianus? Nggak ada. Jurnalnya Sabellianus? Nggak ada. Ya dari mana mereka tahu Sabellianus begitu?
Menurut versi mereka paling. Iya, isunya bapak-bapak gereja. Subjektif. Yang mencari kambing hitam lah, apalah atau taruhlah benar ada tokoh Sebilianus, ada tokoh Montanus, ada tokoh semua yang bidat-bidat yang mereka. Ya. Iya, praksis segala macam lagi mereka. Nah sekarang mana ajaran mereka? Dari sumber langsung mereka. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang ada Pak Yesus, iya kan belum tentu itu tulisan dia. Siapa tahu tulisan. Iya. Sekarang justru karena ulah mereka sendiri, kalau misalnya kita tuduhkan mereka yang membakar itu, maka nggak bisa mereka menuduh kita berdasarkan karangan proses atau apapun. Kita ke back to Bible kan. Dan lagi pula kita nggak usah balik ke belakang. Dari segala macam proses debat, dialog, pertikaian teologis bapak-bapak gereja kan sudah menghasilkan ini. Iya. Ya udahlah, Alkitab sudah sah. Sah. Inilah buah historical. Mau tinjau sejarah mana lagi? Udah konsili kan? Sudah, ini kan sudah menjadi ini pegangan. Iya. Terus mau apa lagi? Pemahamannya, ya peran Roh Kudus sekarang. Untuk kan ada firman, ada Roh Kudus dalam diri kita yang akan menerangkan arti firman ini. Kalau toh Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan lain untuk meneguhkan kita dan seterusnya, itu bukan menuntun. Sekarang tidak ada lagi nabi penuntun. Iya. Pak Samuel. Iya. Yang ada nabi peneguh. Iya. Dulu sebelum ada Alkitab, penuntun. Nabi itu penuntun, imam penuntun. Ketika Mesiasnya sudah datang tidak perlu lagi. Iya, setelah Alkitab ini utuh menjadi satu kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 bilang bahwa kitab suci yang dari kecil Timotius diperkenalkan, itulah yang menjadi sumber hikmat satu, penuntun pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Selain berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, sehingga layak dikatakan menjadi pedoman yang lengkap dan sempurna untuk orang-orang kepunyaan Allah. Nah, Alkitab inilah penuntun pada keselamatan, bukan nabi-nabi lagi. Sudah tidak ada lagi jabatan nabi, tidak ada lagi jabatan rasul. Berarti dia bukan penuntun dong ini nanti. Nanti Alkitab bukan penuntun. Kalau teolog sekarang, pendeta-pendeta mengatakan harus dari penafsiran dia, harus dari ajaran dia, baru itu benar. Bahwa bahkan Alkitab harus tunduk kepada pengajaran dia. Dari buku hadis itu yang kemarin ditunjukin ya? Sombong kali ya. Hadis yang dari Erikson itu, Haji Erikson. Erikson namanya. Namanya. Banyak lagi itu teolog-teolog yang andalan Cambridge yang luar biasa. Saya bilang sayang gitu loh. Puluhan tahun belajar dalam dan luar negeri katanya dari berbagai, tapi hanya untuk mempelajari. Yohanes 1 ayat 1 nggak kelar-kelar juga. Dan hanya mempelajari dalil-dalil teologi orang yang belum tentu benar. Ya. Alkitab menjadi salah satu referensi dari ratusan judul buku teologi di rak buku mereka. Alkitab bukan buku utama bagi mereka. Hanyalah salah satu referensi. Kalau perlu diambil dibuka untuk mencari tahu, oh iya ada ayatnya. Tapi bukan menjadi buku utama yang dibaca tiap hari. Yang dibaca tiap hari buku teologinya. Supaya dia tidak usang, tidak sampai lupa dalil-dalil itu. Saya memang banyak dalil teologi saya nggak ingat. Pernah belajar, yes. Tapi karena saya tiap hari dengan firman, ini yang saya ingat. Tanpa Alkitab pun orang mau tanya apa, saya bisa buka ayat ini, buka ini. Karena apa? Persekutuan saya dengan firman yang selalu saya utamakan. Ya wajar kalau saya punya memori nggak terlatih mengingat teologi yang bukan firman. Gitu loh. Nama-nama orang juga saya nggak terlalu ini. Kecuali firman Tuhan ini. Ini kan ibarat kayak buku kemarin yang dihadirkan di luar Alkitab, itu sama saja ketika Yesus menampilkan dirinya, menyatakan siapa dirinya, lalu kita tanya dulu sama Gamaliel, kan gitu. Gamaliel adalah buku yang lebih besar daripada Yesus itu sendiri, ibaratnya gitu ya, hermeneutika ya. Gamaliel, Yesus mau ngomong begini, menurut lo bener nggak? Kan nggak enak gue jadinya, iya kan? Ya terus. Jadi apa rekomendasimu untuk kekristenan jadi sekarang? gak enak aku. Enggak, istilahnya sederhana. Kembali ke Alkitab toh. Kembali ke Alkitab. Iya. Alkitab harus menjadi juri. Iya. Wasit toh. Iya. Iya. Milestone-nya di sini. Parameter tunggal. Iya. Setuju nggak? Iya. Ya bukan teologi predestinasi, teologi reform yang harus menjadi parameter untuk seluruh teologi lain.
bukan teologi Protestanis, bukan teologi Katolikis, bukan teologi Ortodoks yang kemudian menjadi yuri atau menjadi polisi teologi bagi yang lain. Ya, karena memang banyak mengatakan teologi kami lah yang menjadi batu penjuru bagi teologi yang lain. Blela. Ini kan kesombongan teolog ini, spirit kesombongan. Saya nggak percaya roh-roh kesombongan ini dari Tuhan. Saya nggak percaya. Ya. Gitu loh. Jadi saya bilang, waduh, ini bagaimana kita mau bermisi gitu loh. Kalau Tuhan aja kalian nggak bisa jelaskan kepada masyarakat. Sampai saya bilang sama beberapa teman mualaf yang jadi teman diskusi. Ya ini dalam pemahaman iman kami ya. Saya lah pribadi perspektif Joshua Tebu, saya bilang bahwa Islam lahir dari apa? Provokasi teologi Tritunggal untuk membantah teologi Tritunggal. Iya toh, karena hampir seluruh isi Al-Quran membantah soal Tritunggal. Iya, Tritunggal. Gitu. Bilang apa coba? Bahkan menjadi ayat-ayat khusus. Musyrik, dosa musyrik, kalau mau persekutukan Tuhan, Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakkan. Ya memang Alkitab tidak pernah bilang begitu kok. Pernah dapat catatan literalnya bahwa Allah beranak? Nggak ada. Terus Allah diperanakkan? Nggak ada. Nggak ada kan? Cuma bicara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tidak bicara tentang analogi humanis, biologis. Enggak. Iya. Secara jelas literalnya anak Allah itu adalah Allah yang menunggal itu sendiri. Bukan dia. Betul. Apalagi bicara bukan Allah anak. Bicara figuratif yang dibangun oleh gereja Katolik, misalkan pada umumnya banyak di pustaka Google itu. Kita lihat Sabda. Penggambaran jelas yang dianggap pribadi duduk di dua tahta yang berbeda, Bapa dan Anak. Tapi Roh Kudus dalam burung merpati. Iya. Di atas. Padahal Roh Kudus juga lambangnya bukan cuma burung merpati. Lidah api. Iya, lidah api, Raja Wali, dan seterusnya misalkan dalam Alkitab ya. Domba, ya. Tapi kalau toh bicara masa sih pribadi manusia, ini gambaran figuratifnya kan? Ya, bapak yang rambut putih, janggut putih misalkan. Yang saya ada koleksinya. Rambut metah ya. Ya, terus anak yang rambut hitam, agak muda terus dikit. pegang salib. Nah, figuratifnya, gambarannya tubuh manusiawi. Tapi Roh Kudus pribadi yang ketiga tubuh binatang, jasad binatang. Gitu loh. Nah, saya mau tanya, apakah hakikat tubuh binatang sama semulia dengan tubuh manusia? Tidak. Penggambaran itu aja salah. Bukan citra Allah itu. Iya. Rupa Allah. Ya. Mereka berusaha untuk mewujudkan semua, merasionalisasi semua. Merasiokan. Bagaimana sih? Masa disetarakan antara tubuh manusia, materi tubuh manusia dengan tubuh binatang? Ya, Roh Kudus tidak pernah digambarkan sebagai tubuh manusia. Coba lihat dalam penggambaran mereka. Atau ada nggak berani? Tanya sama semua teolog-teolog Indonesia. Ada yang berani nggak gambarkan Roh Kudus sebagai pribadi ini? Manusia. Pribadi manusia. Berupa manusia. Iya. Ada juga yang coba pakai Roh Kudus itu tidak pakai baju, jambul api. Rambutnya pakai jambul api ya. Oh iya, gitu ada. Ya? Jadi tubuhnya manusia. Tubuhnya manusia telanjang, nggak pakai baju. Iya. Saya bilang ada lagi yang menggambarkan Tritunggal itu dengan three faces of God. Jadi satu wajah begini tapi tiga sisi. Hidung sebelah, muka dengan ini, tiga sisi wajah. Oh, kayak Cerberus ya? Iya, udah kayak monster. Iya. Ada yang menggambarkan tiga kepala. Karena berusaha menggambarkan Allah. Makanya 1 badan 3 kepala. 10 perintah Allah pertama, jangan membuat patung dan jangan juga buat penggambaran. Nah, Ortodoks memprotes Katolik karena mereka pakai patung. Sedangkan Ortodoks bilang kami nggak pakai patung, itu penyembahan berhala. Yang kami pakai gambar. Sama juga. Sama juga. Gambar yang lucu-lucu ya begitu ya. Aduh. Kalau cuma beda 2 dimensi, 3 dimensi medianya doang. Iya tuh. Padahal kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Iya. Ya, bukan dalam gambar atau wujud. Bukan, enggak ada secara material tidak. Penyembah Allah itu roh. Sudah.
Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Betul. Wow, kayaknya sudah 3,5 jam kita bicara. Masa? Oh iya benar. 2 jam lebih. Enggak. Oke. It's okay. Closing statement. Apa mau ngomong apa terakhir untuk kepada kekristenan kita, kepada pencinta kebenaran? Iya, closing statement saya Samuel Sihaan, kita berusaha untuk seobjektif mungkin ya berdasarkan Alkitab. Kita tidak menghadirkan menurut teologi ini, teologi itu dan lain-lainnya. Bahkan kalau kita dituduh Sabellianis pun kita tidak membawa bukunya yang ada sampai sekarang ini. Jadi kalian boleh menebak-nebak soal itu dan kami tidak mengambil dari literasi mereka, Praxea, Sabellianus atau Montanus tidak. Jadi teman-teman berusaha untuk objektif, kami sudah berusaha sedemikian mungkin menghadirkan secara objektif. Kalaupun ada subjektif silakan kita melakukan studi banding atau ada kelanjutan dengan diskusi kalau ada teman-teman yang mau diskusi setelah konten ini kan begitu ya Pak Jos ya. Iya. Nah, jadi kita asik-asik aja bicara santai-santai, tidak usah baperan atau ofensif. Iya kan, kita dari tadi sama Pak Jos ketawa-ketawa aja begitu loh, amang boru saya atau Pak tua saya gitu ya. Ya, saya percaya bahwa pembahasan ini bisa memberi berkat bagi teman-teman semua yang menyaksikan, yang tidak menyaksikan. Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk mengajarkan kepada kalian sama seperti yang Tuhan lakukan kepada kita, sama Pak Jos, saya dan Pak Jos. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua teman-teman. Sejahtera, salam sejahtera, damai, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita sudah bahas tadi, ya bahasnya santai-santai. Ya. Tapi kan terjawab semua. Ya Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 tidak berbicara 3 pribadi di situ. Ya. Dan kalau mau bicara konsep ketuhanan kealahan diukur dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 salah kaprah karena ukurannya bukan di situ, ukurannya ada di Ulangan 6 ayat 4. Shema Yisrael bukan pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Tapi Ulangan 6 ayat 4 dan sama 5. di Markus ya. Lalu di Perjanjian Barunya Shema Yisrael itu bukan di Matius 28 ayat 19-20. Iya. Shema Yisraelnya ada di Markus 12 ayat 29 sampai 31, Bos. Diucapkan Yesus sendiri. Iya. Udah dokter nggak ngerti begitu kan malu nanti juga. Kita nggak ngaku-ngaku lah. Ya. Jadi sorry. Maksudnya gini. Kembalilah secara literal. Alkitab bilang udahlah ini cukup lah. Gak usah terlalu mengagung-agungkan buku-buku teologi tertentu. Nggak bagus kalau kita banyak baca buku teologi juga bagus supaya banyak wawasan kan. Tapi itu bukan jadi ukuran iman. Ukuran iman ini nih. Ya wawasan kita diperlah tambah. Oh ternyata ada teolog-teolog ini yang berpendapat begini ya. Ada buku ini menulis sampai kok lain juga ya. Di Alkitab bilang apa sih? Alkitab selalu yang menjadi ukuran. Ya itu sebabnya jemaat Tuhan harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, bukan di atas dasar bapak-bapak gereja dan juga murid-murid rasul. Enggak. Para rasul bos, bukan murid rasul. Bangga banget jadi murid rasul apa katanya Yakobus. Yesus bilang kita anak-anak Allah kok. Kita anak-anak Allah gitu loh, bangga banget jadi murid rasul. Ya kita juga ini kalau bicara murid rasul ya dari hasil karya rasul ini, Alkitab inilah yang apostolik dan profetik gitu loh. Ya sudahlah, Alkitab lengkap sempurna sudah. Ya, jadikan ini menjadi ukuran imanmu, parameter tunggal kerohanianmu, imanmu, moralmu, etikamu, lifestylemu. Karena Alkitab dibuat untuk itu, menjadi pedoman yang lengkap dan sempurna untuk manusia kepunyaan Allah dapat berbuat baik sehingga target untuk menjadi surat-surat terbuka bagi Kristus itu dapat terpenuhi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.